Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Nafian dengan NIM 222121181. Di sini saya akan mempresentasikan yakni mengenai maqasid asy-syariah menurut Jasir Auda, pendekatan sistem dalam hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Jasir Auda dan pengalaman beliau. Beliau lahir tahun 1966 di Kairo. Kemudian beliau belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Kemudian pada tahun 1993, beliau mendapat gelar MSc dari Cairo University dan pada tahun 2008 mendapat gelar Doctor of Philosophy Universitas Warles. Dan beliau juga menjadi anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam. Dan juga sekaligus menjadi direktur pendiri Maqasid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London. Baik, dan selanjutnya Maqasid Syariah Klasik dan Kontemporer. Kata maqsid, yakni jamak dari maqasid, yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Maqasid Asy-Syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekedar aturan yang mengantarkan kepada kerusakan tatanan sosial. Konsep maqasid asy-syariah dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Hierarki itu dapat digambarkan sebagaimana berikut. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Daruriyat, tujuan-tujuan primer, didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah. Kemudian daruriyat dibagi lagi ke dalam hifzuddin, hifzun nafas, hifzul mal, hifzul akal, hifzun nasl, dan hifzul irq. Hajiyat, tujuan-tujuan sekunder, didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat, misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas, antara lain bangunan masjid. Tahsiniyat, tujuan-tujuan tersier, didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Berikutnya, fitur sistem dalam penerapan usul fiqh dalam pemikiran Jasir Auda. Yang pertama, cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Syariah, yakni wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara sederhana, syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Fikih, yakni koleksi dalam jumlah besar pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab. Fatwa, yaitu penerapan syariah dan fikih di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Yang kedua, wholeness. Dengan meminjam teori sistem, Jasir Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambar keseluruhan. Yang ketiga, openness. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Yang keempat, interrelated. Yakni ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Jasir mencoba membagi hierarki maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu maqasid al-ammah adalah maqasid yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan. Selanjutnya maqasid khossah
yaitu makosid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu. Misalnya, tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Makosid juz'iyah, yaitu makosid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contohnya, kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Yang kelima, multidimensionality. yakni sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Yang keenam, purposefulness. Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal dan purpose. Goal, tujuan. Sebuah sistem akan menghasilkan purpose, maksud, jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri, dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama. Purpose. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal, tujuan, jika ia hanya berada dalam situasi yang konstan dan lebih bersifat mekanistik, ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Baik, sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai Maqasid Asy-Syariah menurut Yasir Auda. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Syukron hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.